Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan, umur, nikmat iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat-Nya pada kita semua. Amin. Allahumma amin. Salam dan salam kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat-Nya yaumil qiyamah nanti hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada kesempatan ini mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, menjalani perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya sekuat dan semampu kita. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, kita digolongkan sebagai orang yang bertakwa. Kenapa penting sekali bertakwa? Karena takwa adalah sebaik-baik bekal untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Semoga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya dan tergolong orang-orang yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan ini, mari kita merenungi, mengkaji, dan mengamalkan, menghayati ayat yang pertama dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Al-Alaq. Ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dari kalimat Iqra, bacalah. Ini dalam asbabun nuzulnya diriwayatkan bahwa saat Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW berkhalwat di Gua Hira, kemudian setelah sekian lama berkhalwat di sana, datanglah malaikat Jibril dan memerintahkan Nabi untuk membaca Iqra, Iqra, Iqra sampai 3 kali Jibril mengucapkan itu. Nabi Muhammad SAW, apa yang harus saya baca? Bacalah, bacalah.
Apa yang harus saya baca? Baru Jibril melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Dalam hal ini kita diperintahkan untuk membaca. Tetapi membaca tidak lupa dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan manusia, sehingga di dalam kita membacanya akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tekstual kita diperintahkan mulai dari buayan sampai ke liang lahat untuk belajar, menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, Tolabal ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Maka dari itu, membaca dalam artian secara tekstual, kita memang harus belajar membacanya secara tulisan maupun lisan. Dari kecil kita belajar membaca Iqra, metode Iqra, alif bata, kemudian bisa membaca ayat per ayat. Selanjutnya kita terus belajar sampai mengerti artinya dalam bahasa Arab tersebut dan memaknai apa makna, memahami apa maksud dan tujuannya Iqra itu, apa yang harus dibaca. Dalam hal ini ada ulama menyampaikan yang terpenting setelah kita bisa membaca Al-Quran, di mana dalam membaca Al-Quran itu satu hurufnya saja dinilai 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita membaca seluruhnya, berapa ganjaran pahalanya. Tetapi yang terpenting lagi, apa yang harus kita baca? Yang paling penting perlu kita baca adalah maknanya. Dari mana asal kita? Dan untuk apa kita diciptakan? Dan akan kembali kemana kita? Jadi ada 3 poin. Dari mana asal kita? Untuk apa kita diciptakan? Tujuan hidup kita? Dan akan kemana kita kembali? Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, kitab suci yang mulia ini, sehingga kita mendapat petunjuk dan dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah, apa-apa ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut, dan dijabarkan oleh para sahabat, ditafsirkan oleh para mufassirin, bahwa untuk apa manusia diciptakan, dari mana asal kita, dan akan kembali kemana. Maka dijawab di dalam Al-Quran, innalillahi, sesungguhnya semua dari Allah. Dan untuk apa kita diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian akan kemana kita kembali?
dilanjutkan innalillahi, sesungguhnya semua dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah. Untuk itu, kalau kita sudah memahami ayat ini, dari mana asal kita, untuk apa kita diciptakan, dan akan kembali kemana, tentu kita akan mempersiapkan bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amal ibadah kita, yaitu mengisinya dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi sudah jelas bahwa kita diciptakan dari Allah, dan tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang bagaimana? Ibadah yang ma'rifatullah, yang kenal kepada Allah, kenal yang diibadahi. Awaludin ma'rifatullah, awal beragama itu adalah mengenal Allah. Jadi kita itu paling penting sekali kembali kepada Allah itu dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita betul-betul dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kamu kembali. Mudah-mudahan dapat dipahami maksud dan tujuan apa yang saya sampaikan, bahwasanya tujuan kita dari Allah, untuk Allah, dan akan kembali kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.